Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di masing-masing rumah, masing-masing silahkan merilekskan badannya masing-masing ya. Cari posisi yang enak, kemudian tangannya juga, kakinya juga diletakkan di posisi yang enak. Nah, kemudian kita coba pejamkan mata ya, kita pejamkan mata. Nah, kita rilekskan, kita lupakan kegiatan-kegiatan sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang ada pelajaran sebelumnya, kegiatan yang tadi sudah dilakukan kita lupakan dulu. Nah, kemudian tarik nafas melalui hidung, keluarkan, tarik nafas melalui hidung, keluarkan. Satu lagi, tarik nafas melalui hidung, keluarkan. Kemudian rilekskan badan kita, pikiran kita. Ya, nah kita berpikir kita posisinya di rumah masing-masing, kita berdoa semoga kita sehat selalu dan berharap bisa mendapatkan barokah dari belajar walaupun di online, walaupun dengan daring. Nah, kita berdoa semoga tatap muka segera ada dan pandemi ini segera berakhir. Nah, gitu ya, cukup ya. Cari orang yang paling berjasa kepada Anda. Boleh itu orang tua, boleh itu kakak, boleh itu saudara atau siapa, ucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang sudah membimbing saya selama ini. Nah, gitu ya. Nah, silakan. Nah, dengan latihan ini nanti diharapkan Anda ketika ada berhubungan setelah selesai bisa mengucapkan terima kasih. Saya yakin, Bapak yakin sudah terbiasa ya, sudah ada, tapi perlu kita latih ya. Karena apa? Karena berbahasa itu tidak bayar ya, Hanapi ya. Iya. Iya kan, Bapak? Iya, kita ngobrol itu kan nggak bayar nih, nggak pakai. Kita punya mimpi juga nggak pakai biaya tuh. Nah, kita mengucapkan terima kasih juga tidak berbayar. Alhamdulillah nih, saya berterima kasih untuk keluarga, terutama Mama karena selalu membimbing dan menguatkan saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru karena selalu memberi ilmu dan membimbing saya. Nah, alhamdulillah ya. Diharapkan nanti ya, ini juga udah Dwi ya, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, terutama ibu saya yang selalu memberi saya saran di masa akan datang, dan juga kepada guru yang telah memberi saya ilmu untuk anak-anak saya. Nah, bagus ya. Nah, nanti orang yang diucapkan terima kasih akan merasa bahagia terhadap Anda yang sudah memberikan respon umpan balik kepada Anda. Bagaimana Anda bisa menghargai ya orang lain dengan ucapan terima kasih ya. Dan tentunya dengan sedikit saja ya ucapan terima kasih itu tentu orang lain akan teringat-ingat kepada Anda bagaimana Anda menghargai orang lain. Bagaimana Anda menghargai guru ya, menghargai rekan sejawat. Kalau Anda sudah bekerja, bagaimana Anda menghargai teman kuliah nanti kalau sudah kuliah, bagaimana Anda menghargai dosen, bagaimana Anda menghargai pimpinan ya, dan sebagainya. Nah, ini secara umum ini yang pertama ini mengucapkan salam ya dan menjawab salam ya, mengucapkan salam dan menjawab salam. Nah, kemudian yang kedua mengikuti pembelajaran daring dan atau luring. Nah, ini kan nanti kita semoga nanti kan ntar mau luring ya. Nah, kita berdoa semoga. Kemudian bertanya jika tidak memahami pembelajaran, ini penting ya. Bertanya. Jadi kalau tidak mengerti harus bertanya ya, jangan diam aja. Kemudian menjaga silaturahmi dengan baik. Menanggapin, Udin boleh? Menanggapi Pak. Ya boleh, silakan. Kan ini kesepakatan belajar matematika umum doang ya. Jadi katanya mah mengingatkan buat aktif modal waktu matematika, terus mengingatkan juga ketika ada Zoom meeting kayak gini gitu Pak.
Cukup. Ya, makasih ya. Pembelajaran daring yang kita laksanakan, nah, kita menggunakan alur Merdeka Belajar ya, dan titik. Nah, di sini kalau ada titik 3 di sini ya, ada kotak 3 di sini, ini artinya ini adalah lesson ya. Lesson itu Anda bisa pelajari berulang-ulang ya. Ini Bapak setting 10 kali ya. Setting 10 kali. Jadi bisa ngulang lagi ya, bisa diulang lagi supaya bisa memahami. Nah, kemudian untuk demonstrasi kontekstual ini ya, dan koneksi antara materi, yaitu mempelajari latihan soal ya, disertai umpan balik. Nah di sini latihan terbimbing ini seperti ini ya. Kalau gambar garis seperti ini ya, ini artinya kuis ya. Ini artinya kuis. Nah, kuis ini Bapak buat dengan sistem open, tidak tertutup. Nah, kalau tertutup itu satu kali ngerjakan sudah ya. Contohnya soal apa, Hanapi? Soal UTS ya, soal UAS. Nah, itu tertutup ya. Jadi tidak ada skornya gitu ya, tidak ada feedbacknya. Nah di latihan ini terbimbing ini Anda kerjakan coba 5 soal itu, kemudian ada pembahasannya, Anda pelajari lagi, kerjakan lagi sampai nilainya 100 ya. Di sini latihan terbimbing seperti itu ya. Nah, ini latihan terbimbing ini mengerjakan latihan gitu ya, unlimited nih ya, sebanyak-banyaknya sampai nilainya 100. Mau ngerjain lagi nggak masalah, nah, gitu ya. Jadi soal jawab gitu ya, tapi harus dikerjakan sendiri. Nah, kemudian kalau reportase jarak ini ya, titik ini misalnya sini. Nah, kalau ini tadi contoh untuk soal nih ya. Nah, ini untuk yang kuis tadi ya. Misalnya di sini tentukan jarak G ke P ya. G ke P. Nah, G ke P. Nanti ada pembahasannya di sini. Ada pembahasannya di sini. Nah, kalau ini jawabnya salah, nanti ada pembahasannya ya. Kalau jawabnya betul juga ada pembahasan. Nah, nanti bisa diulang lagi ya, begitu. Nah, kemudian ruang kolaborasi. Nah, di sini, nah ini kan kita sudah menginstal aplikasi model di handphone ya. Nah untuk diskusi bisa di situ ya, bisa masuk ke model, kemudian kita diskusi, ada ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2. Nanti silakan memberikan tanggapan ya. Silakan memberikan tanggapan, boleh pakai foto, gambar boleh ya. Jadi tulis di situ. Contohnya di sini ya. Di sini Nur Fitriani ini sudah menanggapi. Nanti seperti ini gambarnya ya. Klik tanggapi. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada proses diskusi ya. Kemudian kalau yang terakhir ini reportase jarak titik ini. Nah di sini Anda diminta membuat laporan kegiatan, karena saat Anda sudah belajar jarak titik gitu kan, jarak titik-titik itu ternyata jarak yang paling dekat. Nah, bisa nanti Anda misalnya jarak dari pojok rumah, saya pojok rumah, Anda foto kan ya. Kalau nggak bisa foto, tulis aja pakai kertas ya, jarak titik pojok ini sampai titik ini ya. Kalau nggak punya penggaris, pakai ukuran tangan ini ya, tangan Anda berapa tangan ya. Nah gitu. Nah, sederhana ya. Kalau yang 1 jengkal itu ukuran tangan seperti ini ya, 1 jengkal boleh ya. Sederhana boleh, sesuai dengan kemampuan. Mau ditulis tangan boleh, mau difoto, diedit boleh, pakai video boleh ya. Silahkan. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu buat video, misalnya hanya saya maunya jarak ini Pak, di luar ruangan. Misalnya dari pohon ini ke pohon ini ya, dari pohon pohon ini boleh ya, nggak harus pakai meteran ya. Gitu. Jadi ini ya, jarak antara titik dan sama titik ya, gitu. Nah kalau nggak mau pakai video, pakai voice note boleh. Saya sudah mengukur jarak begini. Nah jaraknya seperti ini nggak apa-apa ya. Yang mudah itu mudah lakukan ya. Kalau nggak bisa gitu, pakai selembar kertas, difoto, kirimkan ya, seperti itu
Nah, ini artinya apa? Artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing itu, ya mampunya seperti apa. Kalau tidak mampu buat video ya cukup pakai voice note. Kalau nggak bisa voice note cukup pakai tulisan tangan dan dikirimkan boleh di WA, boleh di sini, boleh ya. Seperti itu ya. Yang pertama terkait dengan perasaan saat merencanakan. Nah, ini alhamdulillah perasaan saya sangat bahagia ketika merencanakan, karena ini proses pembelajaran, yaitu proses menuntun siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ini sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena memang kita akan mengadakan banyak perubahan-perubahan ya. Perubahan apa itu? Yaitu bagaimana merencanakan membuat siswa ini tidak terpaksa dalam belajar kompetensi sosial dan emosional ya. Seperti apa kita merencanakan relaksasi mandiri, kita merencanakan bagaimana siswa tidak terpaksa, bagaimana langkah-langkah relaksasi mandiri, kemudian juga bagaimana menulis ucapan terima kasih ya. Ini juga kita rencanakan prosesnya bagaimana. Jadi prosesnya alhamdulillah kita rencanakan dengan cara menuliskan ucapan terima kasih. Kemudian bagaimana merencanakan menyusun kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini memang penting ya. Jadi kita rencanakan alur ceritanya untuk kesepakatan belajar. Kita harus merekapitulasi poin-poin apa yang kira-kira menjadi kesepakatan belajar, sehingga siswa mendapat pemahaman tentang kesepakatan belajar. Kemudian saya juga akan kemarin menyusun alur Merdeka Belajar. Nah, alur ini saya gunakan dalam pembelajaran terkait dengan diferensiasi produk, konten, dan proses ya. Nah, ini saya rencanakan. Memang tidak mudah merencanakannya karena memang harus ada keterkaitan antara diferensiasi tersebut dengan hal yang akan kita terapkan di dalam kelas. Nah, ini merupakan kesulitan tersendiri gitu ya. Nah, saat melakukan aksi bagaimana perasaan saat melaksanakan aksi? Nah, ini juga alhamdulillah dengan perencanaan yang baik terkait dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini alhamdulillah saya sangat senang, bahagia dalam melaksanakan aksi pembelajaran, yaitu saat menuntun siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, memang ini salah satu kebahagiaan tersendiri. Nah, bagaimana itu? Perasaan yang muncul itu dari mana? Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu siswa merasa tidak terpaksa dalam belajar kompetensi emosional. Nah, ini memang dengan cara berkomunikasi dengan siswa, berdiskusi, yuk kita memejamkan mata, yuk kita berpikir rileks dan sebagainya dalam relaksasi mandiri. Kemudian ketika menulis ucapan terima kasih, kita juga memberikan contoh ya. Alhamdulillah beberapa siswa mengucapkan ucapan terima kasih terutama kepada ibunya ya. Alhamdulillah di sini. Nah, kemudian juga bagaimana menyusun kesepakatan belajar ya, menyusun kesepakatan belajar, dan juga bagaimana melaksanakan alur Merdeka Belajar dalam pembelajaran terkait diferensiasi produk, konten, dan proses. Ini juga merupakan kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata alur Merdeka Belajar ini bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan atau menuntun siswa bisa memiliki pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saat melakukan aksi pembelajarannya, nah,
Yang pertama, ini siswa memang membutuhkan sentuhan yang berbeda dengan menggunakan pemetaan kebutuhan siswa. Kemudian guru juga merencanakan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi akan mengalami kendala. Nah, jelas ini yang. Nah, tetapi kendalanya adalah proses tumbuh berkembangnya otak kita. Jadi proses kita tidak stuck, tapi tumbuh untuk mencari solusi. Kemudian guru juga semakin memahami bahwa proses itu tidak didapatkan begitu saja, tapi melalui perencanaan dan pembelajaran. Kemudian perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Jelas ini untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang, saya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas varian dari pembelajaran diferensiasi, baik proses, konten atau produk. Ini akan saya lebih variasi lagi. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, ini guru lebih meningkatkan variasi juga dalam pembelajaran sosial lebih seru. Mungkin akan saya tingkatkan untuk jenis-jenis yang lain. Nah, terus bagaimana keterkaitan hasil pembelajarannya dengan pengalaman masa lalu? Ya, jelas ini hasil pembelajaran diferensiasi produk, konten, dan proses. Dan ini belum ada kan dalam pengalaman masa lalu yang mungkin sudah ada tapi tidak terdeteksi. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah sudah ada, dan pada waktu lalu yang belum mengalami atau kurang mengalami proses diferensiasi siswa karena hanya satu arah saja. Kemudian yang kedua, hasil pembelajaran yang berupa sosial emosional ini secara langsung berimplikasi pada karakter siswa. Ya, misalnya menuliskan ucapan terima kasih kepada ibunya, ini langsung berimplikasi karena secara hati ini akan menyentuh hatinya dan berimplikasi pada karakter. Nah, kemudian terkait dengan hasil pembelajaran dengan target pembelajaran. Nah, target pembelajaran ini adalah terikatnya makna dan karakter dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, alhamdulillah hasil pembelajaran ini berpengaruh signifikan terhadap target pembelajaran. Terlihat dari apa? Terlihat dari konten atau produk yang dihasilkan oleh siswa, kemudian secara akademis siswanya mendapatkan pemahaman, kemudian secara emosional siswanya juga mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimana pembelajaran ini akan berguna di masa akan datang? Jelas ini ya, relaksasi ini membuat kita sadar diri ya, fokus ya. Ucapan terima kasih ini bagaimana berempati kepada orang lain, mengucapkan terima kasih ya. Kemudian untuk kesepakatan belajar ini terkait dengan tanggung jawab ya, sebagai seorang siswa yang nanti di masa akan datang akan berguna bagi siswa tersebut ya. Jadi kompetensi sosial dan emosional ini akan berpengaruh terhadap siswa di masa yang akan datang. Kemudian diferensiasi konten, produk, dan proses ini juga akan berpengaruh. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya siswa akan banyak mendapatkan berbagai variasi solusi ketika dalam kondisi apapun ya. Nah, ini jelas ya. Kemudian siswa juga akan memiliki cara pandang yang berbeda dari diferensiasi proses ya, juga dari konten, juga siswa akan berusaha menampilkan hal yang terbaik dalam dirinya. Kemudian proses perbaikan proses pembelajaran pada proses selanjutnya. Nah, ini perbaikannya untuk alur Merdeka Belajar ini dapat digunakan untuk diferensiasi produk, proses, dan konten. Nah, perbaikan selanjutnya saya akan memperluas materi dengan menyesuaikan waktu pembelajaran. Jadi materi yang sekarang mungkin sedikit nanti akan diperbanyak dengan menyesuaikan waktu pembelajaran. Kemudian juga untuk perbaikannya saya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas varian pembelajaran sosial emosional. Dalam arti lebih baik lagi, lebih banyak lagi sehingga berpengaruh terhadap siswa. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.